Saudara, hari ini kita mau belajar. Ada satu hal yang sangat penting dalam hidup ini, tapi tidak banyak orang itu mengerti. Seringkali orang hanya berpikir modal. Ben, kenapa recordingnya pause? Ya, terima kasih. Kita mau belajar satu hal yang penting dalam hidup ini. Dan tidak banyak orang yang menyadari betapa hebatnya yang kita mau pelajari hari ini. Yaitu motivasi. Saudara, hari ini kita akan melihat fakta ini. Bahwa motivasi itu lebih daripada modal uang. Modal intelektual. Coba perhatikan. Maaf, kalau ada orang yang intelektualnya pas-pasan. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Kalau ada orang intelektualnya pas-pasan. Tapi dia rajin. Belajarnya kuat sekali. Percaya orang itu bisa berhasil untuk mencapai nilai yang tinggi? Jelas. Ada orang secara kekuatan modal. Uang misalnya. Mau usaha ini, mau usaha itu. Aduh, sulit sekali. Tapi orang itu berjuang keras. Entah dengan cara bagaimana. Maaf. Bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara yang salah. Akhirnya dapat modal untuk bekerja. Bisa. Dengan koneksi, ya, urusan apa saja. Maaf, warga binaan ini penting sekali. Saudara berusaha untuk bisa dapat PB. Maka saudara berjuang mencari koneksi dan semuanya. Bisa. Tapi semua itu sangat ditentukan oleh motivasi seseorang. Nah, ini yang kita harus tahu, motivasi itu penting. Berapa kali, walaupun tidak semua ya. Jadi saya minta maaf dulu kalau ada yang saya ceritakan ini dan keluarga saudara pernah berjuang dengan apa yang saya mau katakan. Tapi akhirnya lewat juga, saya minta maaf. Ini saya ceritakan yang berhasil. Walaupun tidak banyak. Tapi saya bertemu, menemukan, tahu, mengenal beberapa orang. Secara medis, dokter sudah memvonis. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Tapi orang ini, entah dia seorang ayah, atau seorang ibu, itu punya motivasi yang kuat dalam hatinya. Enggak, aku harus hidup. Anak-anakku masih kecil. Aku harus hidup. Saudara, dan saya menemukan beberapa saudara itu bisa survive. Yang dokter katakan enggak lama umurnya. Tapi karena semangat hidupnya, motivasinya untuk itu, ternyata dia bisa selamat. Nah, lagi sekali maafkan kalau ada di antara kita yang keluarga kita akhirnya meninggal juga. Walaupun menurut kita motivasinya jelas loh. Nah, sampai di sini saudara, kita akan menemukan jawaban. Saudara dan saya boleh melihat motivasi seseorang secara hebat. Ya, saya ulangi. Kita bisa melihat perjuangan orang itu, motivasinya menurut kita, menurut pandangan mata kita, motivasinya hebat. Nah, masalahnya di sini. Yang tahu motivasi seseorang itu hebat atau tidak, benar atau salah. Tolong diperhatikan. Yang paling tahu motivasi seseorang adalah orang itu sendiri dengan Tuhan. Motivasi itu kalau muncul dalam hidup seseorang, motivasi itu memberi kekuatan yang luar biasa. Saya mau katakan, motivasi itu, maaf, yang benar maupun yang salah.
Yang namanya motivasi itu akan memberi kekuatan orang itu untuk meraih sesuatu. Nah, sesuatunya ini tergantung motivasinya ke arah yang negatif atau ke arah yang positif. Jadi motivasi seseorang itu melampaui kekuatan modal uang, materi, koneksi, kepandaian, gelar, kalah. Motivasi itu yang membuat seseorang itu bisa mencapai keberhasilan di luar pemikiran orang yang normal. Nah, saya harap saudara mengerti ini. Maka itu tema yang saya buat hari ini, kekuatan dan kuasa motivasi. Ternyata motivasi itu sebuah kekuatan yang bisa mendorong seseorang. Saya ulangi, motivasi itu adalah kekuatan yang bisa mendorong seseorang untuk dia melakukan apa saja. Tadi sebelum mulai Zoom ini beberapa anak saya kumpul ada di rumah. Yang tadi saudara lihat ada John, ada Adi, ada Arif. Ya. Nah, tadi pas sebelum mulai cerita, salah seorang dari antara mereka cerita. Punya teman, ya, perempuan di Nabire ini. Tapi hidupnya rusak. Maaf. Tapi John berhasil untuk meyakinkan dia lepas dari semua cara hidup yang hura-hura, cara hidup yang merusak dirinya. Bersyukur, berhasil. Sebulan anak ini tidak terjerumus lagi. Tapi John sedih, lewat dari bulan itu dia jatuh lagi, terjerumus lagi. Nah saudara, itu semua ditentukan oleh motivasinya. Kalau orang itu menemukan motivasi yang benar dalam hidupnya, maka motivasi itu akan mendorong dia untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Itu semua motivasi. Nah, di antara kita yang di Zoom khususnya, berapa minggu yang lalu ada kesaksian. Maaf ya, kalau saya sebut nggak usah namanya, tapi pasti banyak di antara kita yang rajin ikut Zoom akan tahu. Susah melepaskan rokok. Terikat betul. Waduh, sudah nggak tahu berapa banyak orang menasihati dia. Nggak bisa katanya, nggak bisa. Tapi sebagai keluarga kami ngeroyok dia. Untuk terus kami berikan semangat, berikan motivasi untuk apa? Untuk apa? Bersyukur sudah berapa minggu, mungkin hampir sebulan, saudara kita ini menang, nggak merokok lagi. Karena dia menemukan motivasi dalam hidupnya. Iya ya, ngapain nih aku merokok? Sudah bakar duit, merusak kesehatan, dan semuanya. Satu kali ada seorang ibu, ya, susah nasihati suaminya. Pemabuk, macam-macam lah. Udah mau dinasihati diapakan. Lepas sebentar, balik lagi. Sampai suatu hari, nah keluarga ini punya 3 anak. Anak pertama laki, kedua perempuan, ketiga perempuan. Dan 3-tiganya masih kuliah. Nah suatu hari saya ketemu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk bicara tentang motivasi. Nah sambil santai kami cerita. Saya nggak ngomong soal minuman kerasnya, alkoholnya, tidak. Tiba-tiba Roh Kudus mengajak saya bicara gini. Wih, hebat ya. 3 anakmu sudah kuliah. Bangga ya, namanya orang tua. Ya pasti bangga dong. Terus saya giring pelan-pelan. Kamu sempat mikir enggak? Bahwa suatu hari nanti kalau mereka menikah satu persatu.
Pasti jaraknya kan gak dekat-dekat. Karena memang 3 kakak beradik ini umurnya juga beda jauh. Saya ajak mikir gini. Kira-kira kalau nanti mereka satu persatu menikah. Apalagi yang perempuan loh. Nomor 2, nomor 3 itu perempuan. Biasanya dalam gereja kalau ada anak perempuan menikah. Maka ayahnya yang akan menuntun anak perempuan ini ke altar. Diserahkan kepada Tuhan di hadapan hamba Tuhan untuk diserahkan kepada calon suaminya. Nah, saya tanya, kamu kan berapa kali tuh ikuti acara-acara pernikahan dari saudaramu, temanmu? Iya. Nah, saya ajak ngomong, kira-kira kamu bisa bayangkan nggak betapa bangganya seorang ayah kalau pas anaknya menikah, apalagi anak perempuan. Dia yang menuntun anak ini sampai ke altar. Saudara, saya itu nggak tahu bagaimana perasaannya. Tiba-tiba saya lihat mata ayah ini berkaca-kaca. Nah, saya nggak tahu. Kenapa? Akhirnya saya tanya. Wah, itu kebanggaan yang nggak bisa diceritakan. Ketika seorang ayah harus menuntun anak gadisnya ke altar Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Lewat seorang hamba Tuhan. Saya bangga. Kalau tangan anak perempuan saya itu saya berikan ke tangan kanan untuk diserahkan ke calon suaminya. Aduh saudara. Akhirnya nggak cuma berkaca-kaca. Tumpah itu air mata. Aduh saya jadi ikut nangis juga. Nah di situ masuk kira-kira berapa tahun lagi anak-anakmu itu menikah. Ya kira-kira ya tergantung jodohnya sekian tahun lah. Saudara, apa yang Roh Kudus berikan hikmat kepada saya untuk menyadarkan suami dan ayah ini. Kalau hidupmu nggak berubah, masih mengkonsumsi alkohol, dan itu akan merusak livermu, akan merusak paru-parumu, akan merusak organ-organ tubuhmu bagian dalam. Kira-kira kalau hidupmu yang sekarang ini akan kau teruskan dengan konsumsi alkohol seperti itu. Maaf ya. Bukan saya berharap kamu cepat meninggal. Maaf saya bilang. Kira-kira nyampe enggak? Coba jawab. Nyampe enggak? Ketika anak-anakmu menikah, kamu yang akan nuntun mereka ke altar Tuhan. Saya ngelihat di wajahnya, mulai dia merenungkan sesuatu. Mulai dia mikir. Sebelum dia jawab, Roh Kudus ingatkan saya dengan tambahan motivasi ini. Maaf. Mungkin livermu kuat. Paru-parumu kuat. Dengan minuman itu. Mungkin. Tapi lihat berapa banyak kasus. Masih muda stroke, masih muda gagal ginjal, jantung. Karena merusak alkohol itu. Mungkin saya bilang. Apa yang akan kamu rasakan? Maaf loh, saya tidak memberikan pikiran jahat, tapi ini fakta. Karena alkohol itu merusak. Misalnya, kira-kira kamu kuat. Tapi kalau kamu terus nggak stop, bisa nggak kamu tetap nuntun anakmu ke altar? Maaf ya, jangan tersinggung. Tapi di kursi roda. Waktu kamu sampai ke altar. Maaf ya saudara, yang masih suka alkohol, kalau dengar ini jangan bilang gini, itu kan dia, kan bukan saya. Terserah, saya bilang begitu. Setelah saudara tahu motivasi ini. Nah ternyata motivasi ini, puji Tuhan, berapa waktu kemudian istrinya beritahu saya, terima kasih. Sejak pertemuan itu
papanya anak-anak berubah. Puji Tuhan. Nah, temukan motivasi dalam hidup ini. Mengerjakan apa saja, hal kecil dan hal besar. Motivasi itu menentukan ke arah mana hasilnya dari yang kita kerjakan itu. Saudara, maka itu dalam hidup ini, selain intelektual, gelar, pendidikan tinggi, modal, koneksi, fasilitas, nggak apa-apa, miliki semuanya. Tapi yang paling penting adalah motivasi kita mengerjakan apa saja, termasuk ibadah. Apa motivasi kita dalam kita beribadah? Surat Timotius mengatakan 1 Timotius 6 ya, ayat yang ke-7. Ibadah kalau disertai rasa cukup itu besar faedahnya, besar manfaatnya. Nah, jadi motivasi dalam ibadah juga. Coba saya cek supaya nggak salah. 1 Timotius 6 ya, ayat yang betul 7. Saya baca ya. Ada siapa? Joe ya. Oke. Alan, terima kasih. Ini salah satu guru kami di Nabire menulis motivasi yang paling kuat adalah sebuah penolakan. Saya bisa sampai sekarang karena penolakan-penolakan yang ada sebelumnya. Jadi ketika kamu merasakan penolakan, seharusnya menjadi apa? Kok keterputus? Alan, modal ya. Nah, ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Jauh bukan ayat 1. 1 Timotius 6 ayat 7. Mari kita lihat firman ini. Menjadi motivasi kamu. Kita selalu bisa. Ya rugi. Kalau orang membuat kita rasa iritasi, rasa tersinggung, rasa direndahkan. Tapi kita menerima secara negatif, kita yang terpuruk. Kalau ejekan, kalau direndahkan, kalau difitnah, kalau disakiti, itu kita ubah jadi suatu dorongan. Maka kita akan menemukan motivasi yang luar biasa. Beda. Maka itu hati-hati dalam semua reaksi yang ada. Ya. Ada yang tanya. Maaf memotong, mau bertanya. Apakah motivasi itu perubahan pola pikir atau kebuahan Roh Kudus untuk berubah? Tergantung. Motivasi itu bisa datang dari banyak cara. Kita baca buku, percaya isi buku itu, timbul motivasi. Kita dengar orang ngomong, tetangga bicara, nggak langsung bicara kepada kita. Teman satu sel, warga binaan, sahabat kita, pacar kita. Percaya? Orang-orang yang saya sebutkan tadi bisa memberi motivasi di hidup kita. Oke, saya baca dulu. 1 Timotius 6. Ayat 6. Maaf, saya salah. Ayat 6 bukan ayat 7. Maaf. Saya salah baca. Ayat 6 ya. Saya baca dulu 1 Timotius 6 ayat 6. Jadi ibadah pun harus kita tanya motivasinya kamu ibadah untuk apa. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, apa motivasi ibadah yang lain selain memberi disertai rasa cukup? Maaf. 90 sekian persen, maaf jangan tersinggung. 90 sekian persen manusia itu beribadah. Ternyata tujuannya supaya dilihat orang, maaf jangan tersinggung. Maka itu selama pandemik ini, semua agama di dunia motivasi ibadahnya teruji. Apakah ketika kita tidak bisa ibadah seperti sebelum pandemik, rame-rame ibadah? Ya. Bagaimana? Apakah ketika kita ibadah sendiri dengan Tuhan,
nggak ada yang ngeliat, apakah kita sekusuk, tahu kata sekusuk, seserius waktu kita ibadah rame-rame. Maka itu ketika pemerintah selama pandemi ini memberi aturan agama, baik Kristen, Hindu, Muslim, Buddha, nggak boleh kumpul. Nah, motivasi teruji. Apakah kita tetap beribadah walaupun nggak dilihat orang? Maaf ya saudara. Jadi motivasi akan datang dengan banyak cara. Melihat seseorang. Ya, melihat seseorang. Salah seorang cucu saya. Dia punya motivasi yang luar biasa sejak 1 hari. Ya, sejak 1 hari. Teman sekolahnya ini masih kelas 4 SD. Pingsan di sekolah. Nah, kebetulan cucu saya itu ini teman dekatnya yang pingsan. Itu dia nangis karena pingsan. Nah, setelah tahu teman ini pingsan gara-gara orang tuanya tidak bisa membawakan bekal untuk makan di sekolah. Karena di sekolahnya cucu saya ini tidak boleh ada orang jualan. Orang tua harus menyiapkan makanan dari rumah. Nah, ternyata cucu saya ini tahu. Temennya ini jarang bawa bekal. Ditanya, akhirnya aduh itu lebih sedih lagi. Papa mamanya di rumah rajin bertengkar. Maka kalau pagi, kalau bangun dan papa mama belum bangun, ya udah dia berangkat dengan nggak bawa bekal apa-apa. Waduh, ketika dia tahu itu, sejak itu dia berubah. Ini saya baca bahasa Jawanya ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Pancen menawa kamursidan iku dikanteni ati kang marem, iku ngolehake keuntungan gede. Ya, bahasa Jawa kamursidan itu hidup kudus, hidup benar, mursid itu akar katanya. Jadi ibadah bagi orang Jawa itu mursid, hidup tekun kepada Tuhan, itu ibadah. Ya. Terima kasih hamba Tuhan dari Makassar anak saya. Iya betul. Motivasi itu seperti secret place kita dengan Tuhan. Bagaimana mempersilakan Tuhan mengintervensi apa saja yang kita alami untuk membangun kekuatan pada apa yang akan kita kerjakan dan lakukan. Apalagi dalam hal ibadah. Apakah kita merindukan pertemuan ilahi atau pertemuan fisik? Terima kasih Pak Pendeta Lintang dari Makassar. Puji Tuhan. Nah, jadi apa saja bisa menjadi motivasi. Nah, lanjut ke cucu saya. Berapa waktu kemudian giliran cucu saya yang pingsan. Maka guru menelpon. Nah, akhirnya mamanya yang datang karena papanya kerja. Saya dengar itu kaget juga. Kenapa anak ini pingsan? Nah, ternyata dia suka berbagi bekalnya yang dibawain dari rumahnya. Nah, ketika dia tahu hari itu ada 3 temannya yang gak bawa bekal, dengan semangat dia bagi bekalnya yang dari orang tuanya kepada ketiga temannya. Asik dia bagi, dia baru sadar, ya aku yang gak makan hari ini. Ya udah, saudara, namanya anak kecil, dia kelaparan, pingsanlah dia hari itu. Nah, ketika mamanya cerita kepada saya bilang, ini biar papi telepon dia. Saya bilang ini, opa bangga lo dengan kamu bisa berbagi pada temanmu. Tapi lain kali mikir, jangan sampai kamu yang pingsan. Lihat nih kalau kamu pingsan kan jadi ngerepotin mamamu. Nah saudara, maka itu motivasi bisa muncul di hidup kita karena kita lihat sesuatu. Lihat sebuah kejadian, lihat sebuah fakta. Nah, berbahagialah kita kalau kita bisa menemukan motivasi yang murni, motivasi yang ilahi. Perhatikan 2 kata ini. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa menemukan motivasi yang murni. Apa itu motivasi yang murni? Motivasi yang tidak
diarahkan kepada keuntungan pribadi. Saya ulangi, motivasi yang tidak diarahkan untuk keuntungan pribadi. Itu motivasi yang murni. Nah, pasti ada yang komen juga lah. Kalau enggak untung terus hidup ini bagaimana? Ini rahasia yang luar biasa. Kalau saudara sempat tanya. Nah, kalau enggak ada pemikiran untuk diri sendiri bagaimana? Saudara percayalah. Justru disinilah motivasi yang Tuhan ingin kita miliki. Terus setelah motivasinya murni, tambahkan motivasi yang ilahi. Artinya motivasi hanya Tuhan yang menilai, ilahi, bukan manusia. Maka itu saya belum pernah dengar di kitab suci agama apa saja ada firman Tuhan yang berkata demikian. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Itu aneh buat saya. Nah, tangan kanan kiri kita kan ada di hidup kita. Ada di tubuh kita. Bagaimana kalau tangan kanan beri sesuatu, tangan kiri nggak bisa tahu? Itu kan aneh. Ternyata jawabannya adalah motivasi yang ilahi adalah saudara dan saya kerjakan apa saja untuk kebaikan orang lain. Dan kita tidak perlu dapat pujian. Biar Tuhan saja yang tahu. Itu motivasi yang ilahi. Maka itu penting dua ini kita temukan. Motivasi harus murni. Satu-satunya kemurnian motivasi kita. Kita nggak cari untung buat diri sendiri. Motivasi yang ilahi. Biar Tuhan yang menilai. Nggak perlu penilaian manusia. Maka itu maaf ya. Jadi apa kesimpulan? Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau tanganmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Ini aja gampangnya. Kalau saudara sudah memberi ke suatu yayasan, ke suatu lembaga, ke suatu pelayanan sosial, ternyata pengurus yayasan itu, LSM itu lupa nulis nama saudara dan mencantumkan jumlah yang saudara beri. Dan saudara tidak marah. Nah, itu ilahi dan murni. Tapi kalau saudara memberi, maaf. Lalu orangnya lupa nulis dan lupa memberi laporan. Saudara marah. Nah, nilai sendiri. Itu motivasi yang enggak murni dan yang enggak ilahi. Ada komen dari hamba Tuhan di Surabaya. Terima kasih. Pengajarannya selama ini bisa menginspirasi saya. Untuk menyampaikan renungan pada orang lain. Dari ayat dan pengajaran yang disampaikan. Puji Tuhan. Jadi saudara, motivasi terus murni dan ilahi. Motivasi yang murni, motivasi yang tidak mengarah hanya pada keuntungan diri sendiri. Amin. Oh, itu yang Tuhan rindukan atas kita. Oh, tadi dari Lapas Makassar ada yang komen soal mabuk. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Sedang badannya dihangatkan anggur. Ya hancur kalau kita seperti itu. Jadi ayo kita temukan motivasi dalam hidup kita. Mengerjakan apa saja. Nah, kita lihat ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat 22. Puji Tuhan, rekan saya dari Muara Mujan, Kutai Barat. Sugeng Enjang, Doro Putri, Ibu Eni Esther, bagaimana kabar Pak Prianto? Ya. Udah, Filipi 1 ayat 22. Mari kita belajar. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kalau harus hidup di dunia ini. Berarti yang nulis ini, yang berkata ini, dia nggak ingin lama-lama hidup di dunia ini. Tapi kalau harus hidup di dunia ini. Itu bagiku bekerja
memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Terjemahan yang lain. Akan tetapi jika aku harus hidup di dalam tubuh ini, berarti aku akan bekerja menghasilkan buah. Lalu mana yang harus kupilih? Maksudnya mau cepat mati, itu indah karena bertemu Kristus, atau tinggal di dunia ini? Aku tidak tahu. BIS. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini, saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna, maka saya tidak tahu mana yang harus saya pilih. TSI. Tetapi kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saya diberi izin untuk memilih, saya tidak tahu apakah saya lebih senang hidup atau segera mati. Nah ini jadi jelas Paulus secara logika lebih baik cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Karena dia tahu sasarannya kemana. MLT. Namun jika hidup di dalam daging, bagiku hal itu merupakan buah pekerjaan. Lalu apa yang akan kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja dan beramal mulia. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Tetapi jika aku terus hidup dari segi jasmani, ini akan bermakna usahaku membuahkan hasil. Namun yang mana akan kupilih, aku tidak tahu. Nah, jadi hidup yang tidak mencari keuntungan buat diri sendiri adalah hidup yang kita harus belajar dari pohon buah-buahan. Saya ulangi. Bagi saudara yang selama ini belum menemukan motivasi yang benar, oh ya Atan, Papa lupa ini ya nantilah. Papa kirim hari ini ya, maaf. Untung kamu muncul. Lihat ini. Kalau Tuhan memberikan kita firman ini, hidup seperti pohon buah. Ternyata pohon buah-buahan itu luar biasa. Motivasi mereka, motivasi yang sangat murni. Oh, dari Muara Mujan, puji Gusti Yesus kami sehat semua. Tuhan berkati juga kesehatan Koden Ciluis, terima kasih. Aku ngikuti pelajaran ini sambil masak. Puji Tuhan, gak apa-apa. Oke. Kenapa harus pohon buah? Ini motivasi yang luar biasa tentang pohon buah itu. Begini, pertama saya belajar juga saya kaget tentang pohon buah ini. Saudara, saya nggak tahu di alam ini ada bukti apalagi yang lain ya tentang pohon buah. Saya tidak tahu. Tapi kita akan belajar tentang motivasi pohon buah ini. Begini perenungannya. Saudara, siapa yang belum pernah sadar dan baru hari ini sadar? Ternyata sampai hari ini tidak pernah ada pohon buah-buahan yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Saya ulangi. Ternyata pohon buah-buahan paling gampang kita untuk belajar tentang mereka. Ada ya? Apa itu? Saudara pernah tahu nggak? Bahwa pohon buah itu sampai hari ini. Kalau pernah ada yang tahu, saya mau belajar, beritahu saya. Tapi setahu saya nggak ada. Ternyata tidak ada pohon buah-buahan. Ya. Pohon pepaya, pohon tomat, pohon durian, pohon alpukat, mangga, pokoknya pohon buah-buahan. Yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Ngerti nggak? Yang belum pernah sadar, belum pernah tahu hari ini, saudara silakan mikir. Artinya, mana ada pohon durian makan buah duriannya? Mana ada pohon mangga makan buah mangganya? Ngerti nggak maksudnya? Saudara, tahun 70-an yang lalu,
Roh Kudus pertama kali memberi saya pengertian Filipi 1 ayat 22 ini. Jadi pohon buah-buahan itu yang tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Logikanya. Maka itu saya bisa menemukan motivasi yang benar. 1, harus murni. 2, ilahi. Murni itu seperti pohon buah, saudara. Betul-betul pohon buah itu. Selama mereka hidup berbuah. Bisa ribuan tahun loh. Mereka nggak pernah tahu rasa buahnya. Kita yang paling suka makan buah-buahan itu. Tapi mereka tetap berbuah terus loh, saudara. Oh, puji Tuhan yang dari Muara Mujan baru nyadar hari ini. Betul Bu Esther. Aneh pohon buah itu. Nggak ngomel. Waktu kita petikin buahnya dia diam saja. Tunggu musim buah berikut dia buah lagi. Dan dia nggak ngomel. Waktu kita ambilin buahnya. Ada yang komen lagi, puji Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Sebentar. Tidak sama, maaf untuk kemuliaan Tuhan ini. Dengan banyak yang disampaikan oleh pendeta-pendeta lain. Rahasia firman selalu dibukakan dengan gamblang. Puji Tuhan. Karena Roh Kudus kalau ngajar saya tidak pakai logika teolog. Logika anak-anak. Maka itu jadi gampang dimengerti. Jadi kalau hari ini saudara menemukan motivasi. Oi, Eko. Nah ini Eko dengan Amos ini dari satu kampung. Dari desa di Jawa Timur. Sekarang dua-dua di Nabire. Dan mereka dua-dua sukses. Dan dua-dua dulu latar belakangnya bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalian hadir. Saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Pohon buah tidak protes ataupun marah. Buahnya dirampok oleh kita manusia. Benar. Jadi saudara, ayo kita berbuah terus. Ya. Jadi hidup. Ya Yong, ayo kamu juga ya. Jadi dampak, jadi berkat buat banyak orang. Maka itu kalau ada yang ganggu. Maaf ya, ini salah satu contoh. Kalau ada yang mengganggu, ada yang mengusik keuangan saudara. Dan saudara marah, berarti saudara punya motivasi yang salah. Tapi kalau ada yang mengusik keuangan kita, dan kita tidak marah, itulah pohon buah. Luar biasa. Jadi dalam hidup ini saudara, menyenangkan sekali kalau kita mau hidup sebagai pohon buah. Ya, ada yang komen, yang marah yang punya pohon buah. Karena yang punya pohon buah belum makan, tetangga ngambil duluan. Nggak apa-apa. Ya, saudara, inilah konsep hidup. Ya, motivasi yang murni selalu muncul dari dorongan Roh Kudus. Betul. Karena kalau motivasi dari dorongan ego kita. Saya ulangi. Kalau motivasi itu bukan datang dari dorongan Roh Kudus. Berarti motivasi rata-rata datang dari dorongan ego kita. Nah, semua motivasi yang datangnya dari dorongan ego. Hasilnya orang itu pelit. Nah gitu aja dah. Maaf. Betul enggak? Orang itu pasti pelit. Kalau dari dorongan ego. Tapi kalau dari dorongan Roh Kudus. Motivasi itu luar biasa. Terima kasih Papa untuk ini. Pohon buah-buahan yang juga enggak pernah protes ketika buahnya dilempari batu oleh anak-anak kecil. Ya, oke. Puji Tuhan diusik tapi nggak marah. Betul. Maka itu tolong ya. Yang masih merasa nggak aman ketika keuangan saudara diganggu. Ayo kita belajar untuk itu.
semua kita harus siap punya motivasi itu. Sekarang kita belajar dari hidup Tuhan Yesus. Motivasi yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, kita belajar. Mari kita buka Matius pasal 14. Ayat yang ke-15. Matius 14 ayat yang ke-15. Sebentar. Saya minum air jahe, istri saya yang buat tadi. Mana Jo? Matius 14 ayat yang ke-15. Oh maaf. Ayat 14 berarti. Ayat 14. Nanti ayat 15 ya, maaf ya. Matius 14 ayat 14. Ini motivasi Tuhan Yesus. Ayat 14 Jo. Ya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya. Ya, kata tergeraklah ini motivasi. Saya ulangi. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Oh ya, sebelum lupa. Maaf ya, ini yang di Instagram. Tolong kalian pilihkan tempat baptisan nanti, mau di sungai atau di laut. Sebentar ini saya akan baptis. Ini ada anak-anak. Mereka baru sudah belajar mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan hari ini mereka minta dibaptis. Ya, tolong siapkan ya yang lain. Mau di laut atau mau di sungai. Nah itu di Nabire enak sekali masih. Ada laut, ada sungai. Kita mau milih yang mana soal baptisan itu. Nah, maka tergeraklah hatinya. Saudara, kita keluarkan kata ini. Tergeraklah hatinya. Nah, gerakan inilah yang akan memunculkan motivasi. Maaf. Orang yang selalu tergerak, ngumpulkan duit. Tergerak loh ya, tergerak. Ini rata-rata sikap manusia seperti itu. Ngumpulkan duit. Tiap kali dia ngecek saldo, angkanya gede-gede semuanya. Dan jejer-jejer berapa digit. Baru dia bisa tidur nyenyak. Ada tuh orang seperti itu. Jadi dia akan terus tergerak seumur hidupnya ngumpulin duit terus. Karena jumlah uangnya itu membuat dia rasa aman. Maaf. Orang berbuat jahat sekalipun. Ini jelek loh. Orang berbuat jahat sekalipun. Saudara percaya enggak? Ada yang gerakkan dia untuk berbuat jahat. Ngerti ya maksud ini? Terjemahan yang lain. Ketika Yesus keluar, dia melihat kerumunan besar orang. Dan berbelas kasihan. Nah, terjemahan ayatnya belas kasihan. BIS. Ia kasihan kepada mereka. TSI. Dia melihat banyak sekali orang yang sudah berkumpul di situ. Dan dia merasa kasihan kepada mereka. MLT. Dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka. Selabir, ia pun merasa kasihan terhadap mereka. AVP, hatinya berbelas kasih terhadap mereka. Jadi saudara, apa dan siapa yang menggerakkan hati kita? Dari Jogja ada komen. Motivasi memiliki kekuatan untuk kita maju atau mundur. Betul, Bu Dokter. Ini istri dokter yang hebat di Jogja. Saya ulangi. Motivasi memiliki kekuatan
untuk kita maju atau mundur. Pastikan kita terus melekat kepada firman-Nya yang selalu memberikan motivasi yang dahsyat. Terima kasih. Aduh, ini luar biasa. Saudara, nggak apa-apa yang terlambat, masih bisa dilihat lagi di IG dan di FB. Karena ini terekam otomatis. Maka itu gerakan apa yang muncul di hati kita? Saudara-saudara yang kami kasih, warga binaan di semua lapas yang ikut bergabung hari ini. Walaupun keadaan saudara jelas tidak enak ya karena di dalam lapas. Tapi belajarlah untuk saudara menemukan motivasi. Saya tidak tahu apakah Pak Nelson Sembiring ada di sini. Nah, saya mau cerita kepada saudara. Pak Nelson Sembiring itu ada di Lapas Porong, Jawa Timur. Karena kasus fitnaan dan tuduhan, biasa di Indonesia, yang punya kekuatan lebih dan punya uang banyak. Ini yang menyedihkan di Indonesia. Hukum masih ditentukan oleh jumlah uang. Maka itu sampai hari ini di semua lapas, pejabat-pejabat minta maaf saya harus berkata ini. Tapi ini fakta. Dan kasus-kasus ini sangat banyak terjadi. Hampir semua saudara kita kalau saya keliling ya, sebelum pandemik ini saya banyak kunjungin lapas-lapas. Pasti ada yang ngomong begini. Di Indonesia ini bukan Pancasila, tapi Heksasila 6. Wih, saya pikir kenapa kok 6? Nah, mereka berkata, maaf ya para petugas, para pejabat, maafkan saya. Tapi ini fakta. Sila pertama dari 6 sila adalah keuangan yang maha kuasa. Dan itu betul. Maaf. Nah, saudara kita, Pak Nelson Sembiring ini, vonisnya seperti Yusuf di Perjanjian Lama. Tapi dia nggak putus asa. Sekarang, sejak ada seorang warga binaan, tadi itu yang saya sebutkan, Lapas Porong jadi terkenal. Mungkin ini satu-satunya lapas di Indonesia yang memproduksi tahu tersehat di dunia mungkin. Kalau saya nggak berkata ya. Kenapa? Karena Pak Nelson ini doktor lulusan Jepang. Punya teknologi menyuling air laut jadi bahan baku untuk tahu. Namanya tahu nigarin ya kalau nggak salah ya. Sayang di Papua nggak bisa kirim itu terlalu jauh. Nigarin, tahu nigarin. Jadi selama menanti masa tahanannya selesai dengan vonis itu, anak Tuhan ini, saudara kita ini nggak santai-santai di situ. Ilmunya digunakan. Nah, kebetulan kalapasnya sangat memberi fasilitas. Maka sekarang di Lapas Porong itu ada pabrik tahu tersehat. Nah, kalau saya ingin tahu nanti bisa tanya. Ya, luar biasa. Itu salah satu contoh. Maka itu saudara-saudaraku yang masih menunggu kapan waktu saudara bebas. Siapkan saudara punya motivasi yang benar. Nanti kalau bebas motivasimu apa? Maaf ya, jangan ada yang tersinggung karena saya ngomong umum. Kan tidak sedikit warga binaan itu motivasinya salah. Maka itu berapa kali kejadian. Baru bebas 3 bulan ketangkap lagi. Baru bebas sebulan ketangkap lagi. Baru bebas sekian waktu ketangkap lagi. Maaf. Karena motivasinya apa? Ya pengen masuk lagi. Maaf. Maka itu buat jahat. Saudara, ini yang kita harus tahu. Motivasinya apa? Termasuk menikah. Oke, Pak Billy perangin angin. Jadi kenal ya dengan Pak Nelson Sembiring ini.
Orang menikah juga harus tahu motivasinya. Maaf, kalau menikah motivasi hanya seks. Ngeri itu rumah tangga. Kenapa? Karena suatu hari di usia tertentu seks akan berhenti. Nah, bayangkan kalau motivasi seks, yang satu istilah saya sudah kering, yang satu masih sanggup. Bukankah terjadi perselingkuhan di situ? Saudara, ini masalah. Yang kita harus tahu motivasi kita apa. Untuk apa saja dalam hidup ini. Motivasi. Itu sangat menentukan. Apa kabar Timika? Oh, Tembagapura ini ya. Nah, sudah lama papa nggak kontak gitu. Jadi kalau motivasi kita itu jelas dari Tuhan, hasilnya akan luar biasa, saudara. Yesus melihat orang banyak, lalu tergeraklah hatinya untuk menyembuhkan mereka semua. Nah, marilah hidup Yesus ini kita jadikan model. Melihat orang banyak. Tiap kali kita melihat orang banyak, timbul apa? Ya ini cuma intermezzo saja. Lihat 2 hari yang lalu, sebuah pantai di Pangandaran, wih, orang berjubel. Lalu ada yang mulai buat gabung foto yang mandi di Sungai Gangga dengan yang mandi di pantai Pangandaran. Maka muncul macam-macam motivasi dari orang-orang itu. Memang kalau melihatnya jahat sekali, mereka nggak ingat orang lain. Hanya mau cari kesenangan buat diri sendiri. Lupa bahwa itu berbahaya. Oke, Ricky, Vancouver dari Kanada hadir juga. Puji Tuhan, nanti bisa dilihat lagi ya di IG dan di FB. Bisa, karena ini semuanya terekam. Mas senang sekali Ricky, Joyce kalian hadir. Nah, maka itu hari ini saudara kita harus terus ngecek, memeriksa. Di dalam dunia bisnis, orang-orang yang mau memulai bisnis, kalau mereka ngajak saya diskusi, maka selalu saya ajak diskusi dulu tentang muara. Muara. Sungai itu kalau nggak ada muaranya, kan banjir. Airnya mau dibuang kemana? Nah, para pebisnis yang akan mulai bisnis baru memiliki motivasi ini. Kalau saudara bisnisnya benar, yang nggak benar aja bisa berhasil, apalagi yang benar. Kalau saudara bisnisnya benar, hasilnya pasti luar biasa. Nah, maka itu nggak usah takut kalau nggak sukses. Semua orang bisnis pasti mikir berhasil, bukan? Nah, kalau saudara mikir berhasil lebih banyak daripada mikir ruginya, jadi yang mikir rugi sedikit saja, lebih banyak mikir negatif, untungnya, pasti itu. Apalagi disertai motivasi. Saya selalu berkata begini, orang bisnis itu seperti sebuah sungai hidupnya. Ternyata sungai itu tidak pusing dengan sumbernya, mata airnya. Karena kalau ada mata airnya, berarti dari tempat itu ada alam ini menyimpan air yang banyak. Maka itu sumbernya nggak usah dipermasalahkan. Setiap sungai yang harus dipikirkan adalah muaranya. Lagi sekali muaranya yang harus dipikir. Ini airnya dikeluarkannya, dibuangnya ke arah mana. Nah, maka itu para pebisnis
siapkan muaranya. Artinya keuntungan. Jangan bilang kalau bisnis saya untung. Nah jangan. Ya. Karena kalau ada kata kalau, berarti saudara masih ragu-ragu. Enggak usah apa kata kalau. Para pebisnis yang mulai bisnis motivasinya begini. Keuntungan bisnisku. Nah itu yang benar. Akan disalurkan kemana? Muaranya dibuang kemana? Itu penting. Nah setelah Papa di surga tahu muaranya bisnis saudara kemana, yakinlah, buanglah yang tepat. Istilahnya buang, airnya salurkan ke yang tepat. Maka kalau saudara mulai bisnis nggak usah ragu-ragu, lanjut. Karena Tuhan lihat muara itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang luar biasa ini. Jadi semua. Saudara kuliah. Saudara milih sekolah untuk anak-anak saudara. Selalu temukan motivasinya. Motivasinya. Temukan itu. Maka kalau kita bisa menemukan motivasi kita untuk hal apa saja. Itu penting sekali. Saya beri kesaksian. Saya bersama istri masuk Nabire itu Agustus 93 dari Wamena. Belum tahu mau ngapain. Akhirnya berapa orang yang kami baru kenal. Kalau kami datang ada mereka yang buka rumahnya. Kami nginap di sana. Tahun 94 sudah waktunya karena tim kami mulai bertambah. Saya harus cari rumah. Puji Tuhan waktu itu ada anak-anak Tuhan yang nyiapkan berkat. Ya udah, cari. Ada dua pilihan. Ya, maka itu motivasi itu penting sekali. Yang pertama pilihannya, ya, itu di pinggir jalan utama kota Nabire. Luasnya kurang lebih 1000 meter persegi. Harganya waktu itu 27 juta. Pilihan kedua, dari jalan besar persis depan rumah sakit ada lorong belok ke kiri. Nah lorong belok ke kiri, lorong pertama ke kiri lagi. Nah rumah itu di situ. Luasnya kira-kira 700 meter persegi. Harganya lebih mahal 5 juta. 32 juta. Logikanya. Ini nggak usah bilang motivasi. Logika saja. Milih yang mana? Umum ya, umum loh ini. Saya pun mikir, ya saya milih jalan besar dong. Luasnya lebih besar, 1000 meter. Ini cuma 700, harganya lebih murah, pinggir jalan lagi. Wah rekan saya ini Pak Agus Endarsa dari Samarinda senang bisa bergabung. Puji Tuhan. Iya, logikanya ya milih yang lebih murah, lebih luas tanahnya, strategis lagi di pinggir jalan. Tapi tidak. Saya mulai diskusi dengan Papa di surga. Aneh dong. Lu ngapain diskusi lagi? Ya ambil aja yang lebih besar, lebih murah. Enggak, saudara. Saya tanya, Pak, yang mana harus kami ambil? Jelas Roh Kudus bilang, yang di lorong itu. Ya saya tanya, kenapa harus ngambil yang di lorong itu? Wah itu yang buat saya kaget. Di situ muncul motivasi. Apalagi tahun 94. Nabire ini masih sepi. Rumah sakit umum daerah itu jauh dari kota. Kira-kira ada berapa? 5 kilometer atau 6 kilometer saya lupa. Jauh dari kota, sepi. Di sekitar rumah sakit itu depan itu juga nggak ada warung. Karena daerahnya masih sepi. Roh Kudus bilang kamu ambil yang itu. Oh ya, karena itu depan rumah sakit. Begitu Roh Kudus bilang depan rumah sakit, saya langsung tahu. Oh, Tuhan ingin rumah itu kami tempati untuk jadi berkat
buat banyak pasien-pasien. Betul saudara. Nah, kenapa ini ada komen? Coba saya baca. Pada umumnya kita keluarkan pada gembala atau gereja apa salap. Kurang jelas ya ini Pak Artono Chandra, maksudnya bagaimana? Oke, saya lanjutkan. Ya udah, kami beli yang lebih sempit tanahnya, lebih mahal tempatnya, lebih masuk ke dalam. Tapi betul saudara, sebelum daerah itu berkembang, maka hampir semua pasien di rumah sakit umum perlu air panas, perlu tikar, perlu makanan yang mendadak untuk pasien, untuk yang jaga waktu itu. Maka mereka nggak segan datang ke rumah kami itu. Bahkan di situ kami tinggal cukup rame. Ada berapa hamba Tuhan. Maka ketika banyak pasien perlu pendeta, mau jam berapa saja, mereka nggak segan ketuk rumah itu untuk kami jadi berkat. Nah, keluarga Pak Eliezer Edo luar biasa. Sekarang sudah nggak begitu, kalau sudah ramai sekali. Banyak, ada kios, ada apotek, ada rumah makan, dan banyak macam-macam lagi. Tahun 94 sampai awal 2000-an, masih sepi daerah itu. Nah, itulah motivasi. Saudara, jadi penting dalam hidup kita menemukan motivasi untuk mengerjakan apa saja. Oh, yang dimaksud muaranya. Baik, saya akan baca lagi kalau begitu. Mana tadi? Pada umumnya kita keluarkan muara itu pada gembala atau gereja apa salah. Sedangkan saya tonjong ke orang yang kurang mampu. Maaf ya. Kalau seorang gembala sudah cukup mampu, maaf dalam arti kaya, sudah rumahnya bagus, punya mobil, makannya juga mewah-mewah, ya kita bagi aja cari muara yang lain. Itu maksudnya. Kita cari untuk yang kurang. Maka saudara, kalau mulai hari ini kita sangat dimotivasi oleh firman Tuhan, maka hidup kita, motivasi kita nggak salah. Itu juga yang terjadi dengan hidup Daud. Ngeri memang hidup Daud, tapi Tuhan lihat motivasi. Saudara, dari seluruh hidup Tuhan Yesus yang kita temukan di 4 Injil, motivasi orang-orang itu selalu dinilai oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan perbuatannya, tapi motivasinya. Maka itu di dalam setiap keputusan pengadilan selalu ada pertimbangan-pertimbangan tentang motivasi. Dan itu ternyata Tuhan juga. Jadi kalau kita mau hidup dengan dipengaruhi oleh motivasi firman Tuhan, wow, saudara, hidup ini akan luar biasa. Ya, Pak Barnabas maksudnya sungainya bisa berpikir. Oh, Riki terima kasih tahu nagarin ya, bukan nikarin, saya salah. Ya, kita ini sungainya, Pak Barnabas harus berpikir. Ya. Oh, ini Marta siapa ini? Pernah ingat waktu di Nabire, puji Tuhan. Ya. Jadi semua yang kita buat Tuhan nilai dengan motivasi kita. Nah, lagi sekali motivasi kita itu nggak ada orang tahu. Yang tahu motivasi kita cuma kita dengan Tuhan. Nah, terakhir Mazmur 18. Maka itu Tuhan melihat motivasi kita dengan fakta ini. Motivasi kita. Ya, Mazmur 18. Kita akan lihat. Mazmur 18. Ayat yang ke-23. Bentar saya lihat dulu. Mazmur 18. Ya, mulai ayat 23. Ya, lihat ini. Bahwa Tuhan bekerja
menurut motivasi kita. Ayat 23. Aku berlaku. Oh, ntar Jo ayat 22 berarti di Alkitab ini. Ya, ayat 22 ya. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Jadi kalau saudara dan saya suka memperhatikan hukum-hukum Tuhan dan ketetapannya, peraturannya, titanya, tidaklah kujauhkan daripadaku. Jadi firman. Kalau firman itu melekat kepada kita dan kita tenggelam dan hidup di dalam hukum-hukumnya, di dalam perintahnya, ayat 23. Sebentar, saya bingung. Oke. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ini motivasi. Ya, menjaga diri terhadap kesalahan, tidak bercela. Terus, karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Saya ganti. Sesuai dengan motivasiku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat 25. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi, aduh ini gak enak sekali. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ini tergantung motivasi kita bagaimana dalam menjalankan hidup ini. Orang yang tidak tulus, orang yang motivasinya nggak murni, ada motivasi tersembunyi, atau istilah Indonesia ada udang di balik batu istilahnya. Nah, Tuhan yang tahu itu. Jadi kita belajar lewat kebenaran ini betapa motivasi kita penting. Maka itu untuk motivasi kita murni, dekatkan firman terus di hidup kita. Supaya tiap hari firman itu yang mempengaruhi kita. Kalau kita dipengaruhi firman, maka motivasi kita pasti benar. Jadi hebatnya kekuatan dan kuasa motivasi. Itu akan membawa hidup kita ke arah mana? Kekuatan, kesehatan kita semuanya. Tuhan dipermuliakan atau tidak, itu semua motivasi kita.